harus takut, tetap takut. Takut kepada Allah, perintah Allah ya. Kalau kita kebanyakan kita takut Perintah manusia, Pak. perintah manusia, kita enggak, malah perintah Allah enggak takut kita, karena kita langgar. Nggak biasa. Ya, itu satu hal yang masih Kelihatan banyak ya, seperti itu ya. karena enggak langsung efeknya. Kalau kita takut sama yang bersifat dunia, takut pada polisi, pemerintah, apa semua, kita langsung ada kelihatan. Tapi kalau Allah kan kita nanti akan iman kita lah yang percaya bahwa kalau kita takut pasti kita tidak akan tahu. Jadi Tuhan menghendaki kita agar kita takut pada Allah. Takut dalam hal ini bukan untuk menjauh ya, tapi takut untuk berbuat dosa. Kalau saya ini kan kayaknya Yesus sedang menyuruh murid-muridnya mungkin ya kayak menyebarkan ajaran-ajaran dia. Jadi mungkin saat itu kondisinya juga masih banyak orang yang belum percaya akan Allah gitu, akan Yesus, bahwa dia adalah orang yang diutus Allah gitu. Jadi kayaknya Tuhan itu sedang menguatkan memberitahu mereka ini tugas kalian, aku utus kalian ke sana. Jadi kalian akan menghadapi serigala, tapi kalian harus cerdik, nanti pindah dari suatu kota ke kota lain. Terus kalian jangan khawatir apa yang akan kalian katakan, bahwa itu Roh Allah yang akan bekerja, yang akan menyampaikan kepada kalian. Bahkan murid-muridnya itu kayak udah dikasih tahu Yesus bahwa kalian akan dihadapi dengan kematian, yang dia bilang bahwa jangan takut dengan orang yang bisa membunuh fisik, tapi kamu harus lebih takut sama orang yang bisa membunuh jiwa. Jadi kalaupun kamu diancam dengan kematian, ya kan kehidupan itu nggak selesai sampai kematian, ada kehidupan setelah kematian. Jadi kamu pilih mau selamat di dunia atau mau pilih selamat nanti di sana gitu. Kamu harusnya lebih takut setelah kematian itu. Kayak kalau diutus tapi kayak ya dikasih tahu. Seperti bacaan tadi ya, seperti martir si Petrus tadi ya kan. Ya bahwa Dia jangan takut gitu. tapi dikasih tahu konsekuensinya itu nggak mudah gitu, yang dihadapinya itu sangat sulit. Dan satu lagi, kita sebagai umat Katolik ya, apalagi kita yang berbaptis, kita otomatis kan jadi murid-murid Yesus ya. Maka setiap habis misa kan pergilah kamu Yesus. Berarti kita ada tanggung jawab moral kita untuk mengusut. Maka Yesus dalam teks ini kan memberitahu kita bahwa mengikuti Yesus itu tidak enak-enak aja. Pasti banyak tantangan, pasti banyak rintangan di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita percaya akan iman kita, kita akan dibimbing oleh Roh Kudus itu. Yang perlu kita takutkan yang bisa membunuh raga kita sama jiwa kita. Tapi kalau kita percaya sama Yesus, Dia sang penyelamat, kita tidak akan takut. Seperti Martin yang tadi itu, kenapa dia berani diutus ke satu daerah yang masih asing? Sebenarnya berkabar Itu dia untuk menyebarkan keselamatan Yesus itu ini ya. Walaupun dengan mempertaruhkan nyawanya, dia tetap sedia untuk memberikan keselamatan itu. Nah, kita sebagai umat Allah ini yang sudah dibaptis juga punya tanggung jawab yang sama. Kita diutusnya di mana? Di tengah-tengah masyarakat kita, di kehidupan kita, di keluarga kita. Kita bisa tetap berjalan, Pak. Tetap bisa mengimani dan memberi contoh dan teladan kepada orang-orang di sekitar kita, di masyarakat kita, dimanapun kita berada lah. Bahwa sesuai dengan modul yang minggu lalu ya, kalau kita di depan umum kita tidak segan-segan untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang Kristen atau orang Katolik ya, dengan tanda salib. Itu asli nyata kita kan. Nah, itu salah satu itu. Jadi kita punya tanggung jawab dan tugas. Itu setiap habis misa pergilah kamu Yesus. Coba. artinya komplit dirangkum sama Pak Kris. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Apa konsekuensi yang harus ditanggung oleh mereka yang menerima tugas perutusan seperti yang digambarkan dalam teks Injil Matius ini? Mati yang seperti dikatakan bahwa itu hanya bisa diambil tubuh kan. Jadi kan itulah perkara konsekuensinya kan, yang berjalan itu. Tapi kita tidak perlu takut
Karena justru setelah yang disikapi oleh Nabi Muhammad itulah kita akan mendapatkan karena kita mempertahankan iman dan kepercayaan kita. Mungkin kita dapat ke selanjutnya perjalanan berikutnya kehidupan kekal abadi bersama Bapa di surga itu. Ya konsekuensinya ya tubuh ini ya lewat. Kehilangan tubuh ini Pak ya. Tadi kan diingatkan, tapi ingat untuk selanjutnya untuk jiwa. Itu yang bisa untuk kehidupan kekal kan. Sementara kan tubuh ini kan konsekuensinya seperti itu bisa dibunuh itu kan hanya saat di tanah aja. Tapi kalau jiwa itu kan udah menghidup kehidupan kekal selanjutnya. Kalau menurut saya Pak, Iya, Pak. konsekuensi Ya, tapi itu yang udah kehidupan kekal. Di sini dijelas juga Pak bahwa konsekuensinya akan menderita. Sebelum dibunuh Pak ya. Enggak, dalam ayat ini Yang tadi kan dibunuh karena Iya. Pak Yo kan sebelum dibunuh Sebelum masih ada dibunuh. yang menderita ini. pasti akan menderita karena di situ akan diserahkan kepada ahli-ahli agama dan ahli agama akan menyesak, istilahnya kan tidak akan menerima dia di dalam kehidupan di dalam masyarakat itu, akan ya seperti itulah disingkirkan, tidak diterima, pasti akan menderita. Makanya di situ Tuhan Yesus menjelaskan lagi jangan takut, apalagi itu hanya perbuatan yang secara lahir, secara fisik, karena takutlah kepada Allah karena dia yang bisa